Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, meskipun Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Atas serangan tersebut, Wakil Presiden Amerika memberikan ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. ואנחנו נמשיך לעשות את זה. כל מה שקשור בהסכמים קשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Sementara Iran menuduh Amerika Serikat melanggar klausul gencatan senjata, inti dari nota kesepahaman. Iran juga memperingatkan bahwa seluruh perjanjian dapat berada dalam risiko serius jika Amerika tidak memenuhi kewajibannya. یک یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو مشخصا رژیم صهیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah. Serangan Hizbullah merupakan serangan balasan atas upaya pencaplokan wilayah Lebanon oleh Israel. נופל, תראה את הבן זונה. בום. Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah meledak di dekat permukiman pendudukan Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan panik. תראה אותו שם. הנה, הוא גם הולך ליפול. נופל. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan ini membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel pada Sabtu waktu setempat. Selain menghancurkan bangunan, 7 orang tewas akibat serangan. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan.
Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. 5 warga Palestina tewas akibat serangan Zionis Israel. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di dekat persimpangan Al-Tayaran, kota Gaza pada hari Sabtu. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari keluarga yang sama, termasuk 2 anak-anak. Serangan udara militer Israel yang menargetkan daerah dekat persimpangan Al-Tayaran di pusat kota Gaza telah berulang kali terjadi. Selain menewaskan warga sipil, serangan juga menghancurkan bangunan. Situasi di jalur Gaza tetap sangat rentan dengan laporan terjadinya serangan yang terus dilancarkan Zionis Israel di daerah permukiman. Warga kota Tyre, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang meninggal. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره والمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Puluhan pemukim Israel memasuki kota tua Hebron di tepi barat dengan pengawalan pasukan Israel. Aksi tersebut kembali memicu ketegangan di kawasan tepi barat. Puluhan pemukim Israel memasuki kawasan kota tua Hebron, tepi barat di bawah pengawalan pasukan Israel. Rekaman menunjukkan para pemukim berkumpul pada sejumlah ruas jalan di kawasan bersejarah tersebut. Sementara personil militer Israel berjaga di sekitar lokasi. Aksi masuknya para pemukim ke kawasan kota tua Hebron pun memicu ketegangan dan meningkatkan kekhawatiran akan potensi bentrokan dengan warga Palestina di wilayah tersebut. Dituduh sebagai anggota Hamas, juru kamera Al Jazeera Ahmed Wishah tewas akibat serangan Israel di Gaza. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Muhammad Wishah yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel. Seorang juru kamera Al Jazeera Ahmed Wishah tewas dalam serangan udara Israel di Camp Burej, Gaza Tengah yang menewaskan 10 orang.
Militer Israel, IDF, mengonfirmasi Ahmed Wisha merupakan target dalam operasi yang dilakukan di Gaza Tengah. Israel menuduh Ahmed sebagai anggota sayap militer Hamas yang bertugas sebagai penembak jitu. IDF juga menyatakan Ahmed tewas bersama 2 anggota Hamas lainnya. Al Jazeera mengecam kematian Ahmed Wisha dan menyebutnya sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap salah satu pekerja medianya. Al Jazeera menyebut Ahmed sebagai pekerja media Al Jazeera ke-12 yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Kasus ini menambah daftar insiden yang memicu perdebatan mengenai tuduhan Israel terhadap jurnalis dan pekerja media Palestina yang menjadi korban serangan selama perang berlangsung. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Muhammad Wisha yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel. Muhammad Wisha tewas dalam serangan Israel pada April lalu. Saat itu, militer Israel menuduh Muhammad bekerja di fasilitas produksi roket dan persenjataan Hamas. Namun, otoritas Israel tidak menyampaikan rincian maupun bukti yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung tuduhan tersebut. Al Jazeera menilai militer Israel terus menyebarkan tuduhan yang tidak didukung bukti guna mendiskreditkan staf medianya. Al Jazeera pun mendesak komunitas internasional dan lembaga hukum internasional mengambil langkah konkret meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam serangan terhadap jurnalis. Sementara itu, warga Iran masih pesimis dengan nota kesepahaman damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Warga Iran tidak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, that current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu, memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon laporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik.